Contoh kalau fondasimu hanya seukuran kecil begini dan ingin membangun sesuatu di atasnya, sudah pasti akan kesulitan menopang tumpukan dengan volume yang gede. Nah, sebaliknya kalau kamu punya fondasi yang lebih luas seperti ini, otomatis akan lebih stabil, kokoh, dan tidak mudah roboh. Belakangan ini banyak komentar yang muncul dari teman-teman yang menanyakan, Bang, zona 2 itu sama nggak dengan MAF training? Pertanyaan yang bagus dan ini sering buat bingung banyak pelari, termasuk saya dulu. Jujur aja dari luar, keduanya kelihatan mirip, sama-sama disuruh lari pelan, jaga detak jantung rendah, dan katanya run slow to run fast. Ya, sebenarnya zona 2 dan MAF itu memiliki tujuan latihan yang sama. Di video ini saya akan menjelaskan bedanya apa, dan yang paling penting bagaimana keduanya bekerja di dalam tubuh kita. Kita mulai dulu dari yang paling dasar. Apa itu zona 2? Apa itu MAF? Dasar dari zona 2 dan MAF. Jadi keduanya sama-sama melatih sistem aerobik dengan pendekatan yang mirip, namun pengaplikasiannya berbeda. MAF atau Maximum Aerobic Function menggunakan formula 180 dikurangi usia. Sementara zona 2 menggunakan persentase HR max, persentase VO2 max, atau persentase lactate, atau dan banyak ataunya. Yang jelas zona 2 ini ditentukan secara fisiologis melalui uji lab. Keduanya punya satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi tubuh dalam membakar lemak sebagai sumber energi utama. Serat otot dan perannya. Otot manusia itu terdiri dari beberapa tipe serat. Type 1 fiber atau slow twitch muscle, Type 2A fiber atau fast twitch oksidatif, kemudian Type 2X fast twitch glycolytic. Saat kita latihan di zona 2 atau MAF, yang paling aktif adalah slow twitch muscle atau Type 1 fiber. Serat otot ini punya banyak mitokondria, punya banyak kapiler, bisa bertahan lama, kemudian dominan membakar lemak sebagai bahan bakar utama. Sebaliknya kalau kamu latihan lebih cepat, fast twitch muscle atau Type 2A ikut aktif tapi lebih cepat capek. Kalau makin tinggi lagi intensitasnya, serat otot yang digunakan adalah fast twitch Type 2X yang boros energi dan cepat lelah, yaitu anaerobic system. Anaerobic system sesungguhnya sudah terbentuk secara alami di tubuh manusia dengan sebutan fight or flight. Fight or flight sendiri merupakan respon tubuh terhadap ancaman atau stres yang muncul secara tiba-tiba. Ini adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman purba. Saat kita merasa terancam, misalnya dikejar anjing, tubuhmu akan secara otomatis bereaksi antara melawan atau fight atau kabur, flight. Respon fight or flight secara dominan mengaktifkan sistem anaerobik. Respon ini cepat, mendadak, dan intens. Di situasi ini, tubuh nggak punya waktu untuk membakar oksigen, jadi menggunakan energi dari simpanan glukosa lewat jalur anaerobik. Untuk reaksi super cepat, 3-10 detik pertama adalah ATP-PC, fosfagen atau kreatin. Kemudian ketika ATP-PC habis, sistem anaerobik glycolytic yang aktif, tapi bikin asam laktat menumpuk dan cepat lelah. Seperti dalam kisah Eddie Hall, mantan World's Strongest Man, yang pernah mencetak rekor dunia dengan mengangkat deadlift seberat 500 kg. Sebuah rekor dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun jauh sebelum hari itu, ia menghadapi dinding yang tampaknya mustahil ditembus. Dalam latihan, beban maksimal yang mampu ia angkat hanyalah 454 kg. Upaya demi upaya gagal total membuatnya frustasi dan tertekan secara mental. Merasa telah mencapai batasnya, Eddie Hall memutuskan untuk menyewa tim psikolog olahraga. Salah satu psikolog tersebut menyampaikan kenyataan pahit. Tubuh manusia nggak dirancang untuk mengangkat beban seberat 500 kg. Namun ada satu cara untuk bisa melampaui batas fisiologis tersebut, melalui aktivitas fight or flight response. Respons biologis ekstrim yang muncul saat nyawa seseorang terancam. Dalam kondisi fight or flight, tubuh manusia dapat mengakses kekuatan supramaksimal, mengaktifkan hampir 100% serat otot yang biasanya nggak tersedia dalam keadaan normal. Eddie Hall pun melatih pikirannya. Ia menciptakan sebuah skenario mental yang sangat kelam dan emosional. Ia membayangkan anak-anaknya terjebak di bawah mobil seberat 500 kg. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan mengangkat mobil itu. Visualisasi ini nggak sekedar imajinasi. Ia mengaitkan bayangan tersebut ke titik tekanan di tangannya sebagai jangkar mental. Saat hari kompetisi tiba dan ia melangkah ke panggung, Eddie memejamkan mata, membiarkan pikiran sepenuhnya masuk ke dalam mode survival. Tubuhnya pun mulai merespon seolah-olah situasi itu nyata. Lonjakan adrenalin meledak, kekuatan histeris aktif, dan batas kekuatan manusia normal pun dilampaui. Saat beban 500 kg terangkat dari lantai, Eddie membuka matanya tanpa sadar. Namun ia sama sekali nggak melihat apapun di sekelilingnya. Pandangannya kosong, matanya tampak berubah warna, dan dia bahkan nggak sadar bahwa dirinya sedang berada di panggung. Yang ia ingat hanyalah satu hal, ia sedang menyelamatkan anak-anaknya dari bawah mobil. Begitu beban berhasil diangkat, dan ia menjatuhkannya kembali ke lantai,
tubuhnya langsung mengalami efek balik yang brutal. Hidungnya mengeluarkan darah akibat tekanan ekstrim dalam tubuhnya. Momen tersebut bukan hanya pencapaian kekuatan fisik, tapi juga eksplorasi batas tertinggi dari kekuatan fisiologis manusia. Nah, itu sedikit cerita tentang serat otot manusia. Biogenesis mitokondria. Zona 2 atau MAF merangsang biogenesis mitokondria, yaitu pembentukan mitokondria baru di otot. Makin banyak mitokondria di otot, makin besar kapasitas tubuh menghasilkan energi lewat oksidasi lemak dan oksigen. Kapilarisasi, jalan raya untuk oksigen. Zona 2 atau MAF juga merangsang pembentukan kapiler baru di otot. Kapiler adalah penghubung antara darah dan sel otot. Disinilah terjadi proses pertukaran oksigen dan nutrisi masuk ke dalam otot. Karbon dioksida dan laktat dikeluarkan dari otot ke aliran darah. Semakin banyak kapiler, semakin lancar distribusi oksigen. Laktat tetap rendah di bawah 2 mmol per liter. Saat kamu latihan di zona 2 atau MAF, produksi laktat sangat kecil. Karena sumber energi utamanya adalah lemak yang diolah secara aerobik. Tubuh kamu masih sangat mampu membersihkan jumlah laktat yang sedikit itu, sehingga tidak terjadi penumpukan. Intinya di intensitas ini laktat yang dibersihkan jauh lebih unggul dibanding laktat yang diproduksi. Di sini merupakan zona paling ideal untuk membangun aerobic base karena minim stres dan adaptasinya maksimal. Mitokondria, enzim, dan jaringan pembuluh berkembang pesat di zona tersebut. Hemat glikogen. Karena dominan membakar lemak, kedua metode ini menghemat penggunaan glikogen. Jadi glikogen disimpan untuk keperluan intensitas tinggi dan tubuh belajar menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Zona 2 atau MAF dilakukan dalam waktu yang lama dengan intensitas yang stabil. Mendorong adaptasi volume jantung. Latihan ini bikin jantung memompa lebih banyak darah per detak atau stroke volume naik. Efek jangka panjangnya detak jantung istirahat atau resting heart rate turun dan semua organ dapat suplai darah lebih baik. VO2 max meningkat. VO2 max naik bukan cuma karena paru-paru kuat, tapi juga karena mitokondria di otot mampu menyerap dan menggunakan oksigen lebih banyak. Jadi kenaikan VO2 max juga mengakibatkan mesin pembakarnya atau mitokondria jadi lebih efisien. MAF dan zona 2 sama-sama berfungsi membangun fondasi aerobik dengan menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. MAF berdasarkan rumus 180 dikurangi usia, sementara zona 2 berdasarkan persentase HR max, persentase VO2 max, atau laktat di bawah 2 mmol per liter. MAF lebih sederhana, hanya pakai umur, sementara zona 2 lebih ilmiah dan tepat jika pakai uji lab. Namun toleransi laktat setiap hari berbeda-beda dan hanya bersifat sementara. MAF tidak secara langsung mengukur, tapi diasumsikan tetap di bawah 2 mmol per liter. Sementara zona 2 jelas mengacu pada intensitas di mana konsentrasi laktat berada di bawah 2 mmol per liter. MAF lebih umum dan mudah diakses siapa saja. Sementara zona 2 bisa lebih personal lewat uji fisiologi. Kesimpulan, zona 2 atau MAF sama-sama melatih sistem aerobik, tapi MAF adalah pendekatan praktis, sementara zona 2 lebih ilmiah dan bisa diuji secara fisiologis. Baik zona 2 ataupun MAF adalah fondasi dasar dalam latihan. Semakin lebar dan kuat fondasi ini dibangun, semakin kokoh tubuh dalam menopang intensitas yang lebih tinggi. Layaknya piramida, semakin luas dasarnya, semakin tinggi bangunan yang bisa dibangun di atasnya. Semakin luas dan kokoh fondasimu, semakin tinggi beban yang bisa kamu atasi nantinya. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.